Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangassipta Om awam. Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang senantiasa mendapat bimbingan, restu dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi setengah siang yang cerah ini, para pemirsa, saya akan tampilkan cerita fakta, saya akan tampilkan kisah yang sangat menarik dari perjalanan seorang hamba Allah, seorang insan, yakni yang bernama Nandini, para pemirsa. Dan kisah perjalanan fakta hidupnya ini sangat tragis, sangat menyedihkan, dan semoga kisah yang akan saya sampaikan ke layar publik ini menjadikan kita ini menjadi hamba Allah yang tidak egois, menjadi hamba Allah yang lembut. Jangan sampai kita diberi karunia anugerah sebuah kekayaan, sebuah kekuasaan, panjenengan menjadikan istri panjenengan ini terdolimi dengan olah keegoisan kita, kesombongan kita, merasa kita kuat, merasa kita mampu. Istri kita jadikan seperti pembantu, istri kita jadikan kayaknya binatang. Kita merasa menang, merasa kuat. Kita melakukan sikap pribadi kita ini semena-mena, para pemirsa. Semoga tayangan pada pagi setengah siang ini membawa informasi terbaik, sehingga kita menjadi manusia yang lembut, yang bijaksana, bisa mengayomi keluarga kita, bisa mengayomi saudara kita. Semoga dengan tayangan kita ini, para pemirsa dapat mengambil informasi terbaik dari tayangan kami di pagi hari ini. Tetap ikuti terus giat kami hanya di channel Sanggar Cipta. Pemirsa subscribers, ini adalah kisah nyata dari perjalanan insan manusia, yang mana kisah ini sengaja kami tayangkan sebagai bentuk wujud pembelajaran untuk kita semuanya. Agar bisa saling menghargai, memahami dengan pasangannya masing-masing. Jangan merasa suami terlahir menjadi orang kaya, memperlakukan istrinya laksana pembantu, ataupun binatang. Alkisah, Nandini yang polos terlahir dari keluarga sederhana, rela murtad dari agama Islam, memilih menikah dengan laki-laki pilihan hidupnya, dengan harapan hidup bahagia dan layak. Pemirsa, hari demi hari pun dilalui Nandini harapan hidup bahagia, damai dan sejahtera. Namun apa boleh dikata, takdir rasa penderitaan yang dia rasa dengan memiliki suami yang suka main tangan dan caci maki. Hari demi hari dilalui Nandini penuh tangis dan penderitaan ikut suami yang tidak sesuai harapan. Cerita ke orang tua malu, sebab dari awal pernikahan Nandini tidak direstui keluarga. Pesan singkat dari mertua Nandini berkata, "Nak, maafin anak ibu yang berlaku semena-mena terhadapmu. Sekali lagi, maafin anak ibu yang hanya memberi tangis dan penderitaan kepadamu." Pernah suatu malam Nandini ingin berontak, dan terjadilah pertengkaran hebat di tangga lantai 2. Lagi-lagi tamparan keras di kepala Nandini, hingga Nandini terjatuh dari tangga dan terguling ke bawah, dan tertimpa lemari es di tubuh Nandini. Mendengar suara benturan keras, tetangga Nandini pun datang bersama Pak RT untuk menenangkan dan menyelamatkan Nandini keluar dari rumah, dibawa ke rumah Pak RT. Pernah juga Nandini merasa tidak kuat atas perlakuan suaminya dan meminta bercerai, tapi apa yang dia dapat? Nandini malah diancam mau dibunuh, dan akhirnya pisau dapur diayunkan dan menancap mengenahi tangan kiri Nandini. Seketika itu Nandini lari berteriak keras minta tolong, dan akhirnya Nandini dibawa warga ke puskesmas terdekat. Sepulang dari puskesmas, rasa takut dan penyesalan mempengaruhi pikiran dan jiwanya, hingga tidak disengaja, mata Nandini melihat tampar melingkar di pagar dan diambilnya. Entah setan apa yang melekat di pikiran Nandini, hingga Nandini memutuskan mencari tempat untuk bunuh diri di sumur, dan akhirnya tampar pun diikat di lehernya, dikaitkan ke besi penyangga samping sumur, sebelum Nandini melompat ke sumur dengan leher terikat. "Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahanku, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Ampuni dosaku dengan menghadapmu dengan cara seperti ini." Dan akhirnya Nandini yang malang pun melompat masuk ke sumur.
Tiba-tiba dengan melompatnya Nandini ke sumur, puji Tuhan, tampar tengah putus Nandini pun masuk ke dalam sumur. Lagi-lagi pertolongan Tuhan datang, warga berdatangan menyelamatkan Nandini. Dengan kondisi pingsan terselamatkan dengan leher terikat tampar. Inilah kisah nyata kehidupan rumah tangga Nandini yang didokumentasikan dalam buku hariannya setinggi 10 cm, ditulis rinci, mulai tanggal hari dan tahun. Dan akhirnya keluarga Nandini pun tahu nasib anaknya diperlakukan seperti ini, hingga perceraian pun terjadi, hingga kisah ini kami tayangkan, 5 tahun sudah berlalu, Nandini trauma untuk menikah lagi. Hingga rasa ketakutan melekat kuat sampai sekarang. Semoga dengan kisah nyata yang kami tayangkan, bisa menjadikan manusia yang memiliki welas asih dan cinta kasih ke keluarga dan sesama. Terima kasih. Ya, oke para pemirsa yang terkasih yang dirahmati Allah, itulah tayangan terbaik kami. Semoga para pemirsa dapat mendapatkan manfaat dari tayangan kami. Dengan hasil cerita, kembalilah Nandini ke Allah. Dia kembali ke jalan Allah. Dia kembali lagi ke keluarganya dengan sukacita dan bahagia. Walaupun traumanya sangat luar biasa, kembalinya Nandini ke keluarganya, dia kembali lagi ke agama Allah. Dia bertobat, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Walaupun dari sisi trauma yang sangat luar biasa sekali para pemirsa, Nandini dengan kisah perjalanan hidupnya menjadikan dia lebih kokoh, lebih kuat, lebih teguh, menjadi wanita yang sangat luar biasa para pemirsa. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Semoga tayangan terbaik kami membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa yang ada di luar sana. Dari saya, melalui channel Sanggar Cipta Alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu 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 Sakti. See you again. Bye bye.